Puasa yang luar biasa manfaatnya ini ternyata sudah diberlakukan oleh Allah sejak zaman dahulu kala sebelum Rasulullah. Bagaimanakah kisah puasa mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kisah yang penuh makna ini dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat ngaji dipun yang baik, terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Puasa merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Namun sebelum perintah puasa Ramadan turun, ada syariat yang dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Pada zaman Nabi Nuh, secara jelas Al-Quran menyebutkan bahwa berpuasa diwajibkan tidak hanya kepada umat Islam pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya, tetapi juga orang-orang sebelumnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Orang yang pertama kali berpuasa di bulan Ramadan adalah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ketika dia keluar dari bahteranya. Mujahid berkata bahwa telah tegas pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap umat telah ditetapkan untuk berpuasa Ramadan, dan sebelum masa Nabi Nuh sudah ada umat manusia. Pada masa Nabi Daud, ibadah puasa telah Allah syariatkan kepada beliau dan umatnya. Mereka diwajibkan melaksanakan ibadah puasa untuk seumur hidup, berselang-seling 1 hari puasa, kemudian keesokan harinya tidak berpuasa. Puasa Nabi Daud ini disyariatkan lewat beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat seperti sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur separuh malam, lalu sholat sepertiganya dan tidur seperenamnya. Dan puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasalah sehari dan berbukalah sehari. Itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan itu adalah puasa yang paling utama." Aku menjawab, "Aku mampu lebih dari itu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada lagi yang lebih utama dari itu." Hadis diriwayatkan Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah puasa Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan puasa kepada Maryam, wanita suci yang mengandung bayi Nabi Isa alaihissalam. Hal itu bisa kita baca dalam Al-Quran. Bahkan ada surat khusus yang diberi nama surat Maryam. Namun bentuk atau tata cara puasa yang dilakukan Maryam bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Lebih dari itu, syariatnya menyebutkan untuk tidak boleh berbicara kepada manusia. Dalam surat Maryam ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrobi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar puasa berbicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Dan karena sedang berpuasa yang tidak membolehkan makan, minum, dan berbicara, itulah maka ketika ditanya tentang siapa ayah dari putra yang ada di gendongannya, Maryam saat itu tidak menjawab dengan perkataan. Maryam hanya menunjuk kepada Nabi Isa, anaknya itu. Lalu Nabi Isa yang masih bayi itu menjawab semua pertanyaan kaumnya, seperti dalam surat Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Sahabat ngaji di pun yang baik, demikianlah kisah penuh makna ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini manfaat untuk kita semua. Amin.